Semuanya diam. Kalau sebelumnya memang untuk untuk pembayaran berikutnya itu memang kan saya juga dari penjualan lagi dan juga dari seperti ada pameran masuk mas. Gitu. Nah memang kalau saat ini makanya memang Kita akan update terkait kasus wedding organize yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan Tribuners. Bersamaan dengan itu ada informasi miring di mana Polda Metro Jaya kembali menegaskan informasi yang menyebut terduga pelaku kasus penipuan wedding organize yang belakangan ini viral di media sosial telah dilepas polisi adalah tidak benar. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara sudah mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial APD serta 4 orang lainnya yang diduga terlibat pada Senin 8 Desember 2025 kemarin. Untuk mendalami informasi ini dan mengklarifikasi informasi yang beredar, kita sudah terhubung bersama rekan Ramadan Elki, wartawan Warta Kota. Selamat sore rekan Ramadan Elki. Selamat sore rekan Justina. Ya, rekan Ramadan, sempat ramai bahwa Ayu Puspita, pelaku kasus WO viral ini dilepas oleh pihak kepolisian. Apakah ada miskomunikasi sebenarnya antara pihak penyidik dan juga pihak pelapor hingga muncul narasi tersebut? Ya, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya menegaskan bahwa informasi yang menyebut terduga pelaku kasus penipuan wedding organizer atau WO yang viral di media sosial telah dilepas polisi adalah tidak benar. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan pada Senin 8 Desember 2025 kemarin. Dia menjelaskan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial APD serta 4 orang lainnya yang diduga terlibat. Ex-Kasat-Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ini menambahkan saat ini proses penyelidikan masih berjalan secara maraton. Dan Budi juga mengatakan bahwa polisi turut menerima laporan terkait kasus serupa dari beberapa korban di wilayah yang berbeda. Satu diantaranya laporan masuk ke Polda Metro Jaya pada 7 Desember sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Budi, para korban adalah calon pengantin yang menyewa jasa WO, namun pelayanan yang dijanjikan tidak sesuai. Fasilitas seperti tenda, catering, dan berbagai booth tidak disediakan sesuai kesepakatan. Dan bahkan kerugian para korban yang bervariasi ini mulai dari 40 juta, 60 juta, hingga 80 juta. Polisi bahkan masih mendalami nilai total kerugian dari masing-masing laporan. Baik, rekan Ramadan, berarti memang pihak kepolisian sudah mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar terkait dilepaskannya terduga pelaku ini tidak benar. Namun, perkembangan terbaru, rekan Ramadan, penyidikan kasus ini bagaimana status dari owner WO saat ini? Ya, pada hari ini, Selasa 9 Desember 2025, polisi menetapkan pemilik WO Ayu Puspita sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan. Penetapan tersangka dibenarkan oleh Kasat-Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onpaseno. Dia mengatakan bahwa Ayu ini resmi ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Dia menjelaskan proses penyidikan masih berjalan untuk 4 orang terlapor masih terus didalami. Polisi juga melanjutkan pemeriksaan para korban yang sebelumnya sudah melapor. Dan terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa Ayu Puspita dan Dimas Aryo Puspo telah dilakukan penahanan. Dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan pasal 372 dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara untuk 3 orang lainnya, yakni Hendra Everianto, Budi Daya Putra, dan Reifa Rostialina, ditangani Polda Metro Jaya. Polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Yang mana 3 lainnya nanti akan dilakukan gelar perkara di Wasidik Polda Metro Jaya untuk proses penanganannya. Karena yang 3 ini TKP-nya di luar Jakarta Utara.
Ratusan korban ini kan mengaku mengalami kerugian dan sampai menuntut Ayu Puspita untuk tanggung jawab, mengingat ada pula korban yang harus menggelar acara di Desember 2025 ini, bahkan sudah membayar lunas. Apakah pelaku ini akhirnya menyanggupi untuk tetap menggelar acara tersebut, rekan Ramadan? Ya, terkait hal itu memang belum diketahui, namun yang jelas polisi nantinya akan melakukan pendalaman terhadap Ayu Puspita yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, yang mana Ayu ini merupakan pemilik WO Ayu Puspita. Ya, tadi sudah diinformasikan beberapa korban menyampaikan nominal kerugiannya. Namun saat ini total berapa orang yang menjadi korban wedding organize ini dan berapa kerugiannya, rekan Ramadan? Ya, untuk update terakhir yang dapat kami sampaikan bahwa total korban yang melapor seperti itu diperkirakan baru mencapai 88 orang, yang mana 87 orang ini telah melapor ke Polres Metro Jakarta Utara dan satu korban melapor ke Polda Metro Jaya. Baik, rekan Ramadan Elki, mungkin ada informasi yang ingin ditambahkan? Ya, untuk info terbaru bahwa memang terkait dua tersangka yakni Ayu dan Dimas telah dilakukan penahanan di Polres Metro Jakarta Utara. Sedangkan tiga lainnya rencananya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan gelar perkara untuk proses penahanan hukum berikutnya seperti itu. Dan memang menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Friedrich menjelaskan bahwa Ayu berperan sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan WO. Sementara Dimas diketahui aktif membantu menjalankan pelayanan hingga berurusan dengan para calon pengantin. Dan menurut Erik, penyidik juga masih mendalami peran ketiga orang lainnya. Saat ini proses pemeriksaan terhadap para korban terus berjalan, yang mana total yang tercatat korban mencapai 87 orang. Dia mengatakan bahwa jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena laporan yang terus berdatangan seperti itu. Dan dalam kasus ini diketahui Ayu dan Dimas telah dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Polisi masih menghimpun jumlah kerugian yang dialami oleh 87 korban. Demikian. Update bahwa terkait tentang kegiatan informasi yang viral wedding organizer. Ini sudah diamankan satu orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Nanti akan kami update kepada rekan-rekan sekalian tentang peristiwa penanganan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Jadi kami luruskan, tidak benar bahwa terduga pelaku dilepas oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Nanti kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan secara detail pada saat sudah dilakukan penahanan kepada 5 orang pelaku tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, rekan-rekan juga menanyakan tentang laporan dari WM, saudari WM kepada IR. Nah, ini sudah berproses, jadi saksi-saksi termasuk pelapor sudah dimintai keterangan, termasuk barang bukti dalam bentuk flash disk yaitu hasil CCTV. Ini juga akan dikirim ke lab digital forensik untuk dilakukan analisa, termasuk penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Jadi kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian, penyidik masih bekerja untuk terus
membuat terang suatu peristiwa dan laporan ini. Mungkin ada yang lain? Ya. Ya, jadi ada beberapa korban. Kalau kita lihat, baik itu di Jakarta Timur, laporan ke Polda Metro kemarin tanggal 7, tepatnya sekitar pukul 17 sore itu diterima. Kita melihat juga nanti apakah ini akan digabungkan ke Polres Jakarta Utara. Tetapi harus melihat lokus, jadi tempat kejadian peristiwa. Jika itu terjadi di Jakarta Utara mungkin akan kita limpahkan. Tapi jika itu terjadi di wilayah lain kemungkinan akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.